Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perencanaan strategi kreatif dalam AMC. Ini adalah pembahasan kita setelah di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang target market dan budgeting. Jadi setelah kita tahu siapa target marketnya, kemudian langkah berikutnya adalah kita memahami strategi kreatif yang seperti apa yang harus kita buat untuk membuat promosi dalam produk kita atau branding yang kita ingin buat gitu untuk si produk tersebut. Ya, kalau kita ngomongin soal strategi kreatif, kita pasti berhadapan langsung dengan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Beberapa di antaranya adalah membuat copy yang menarik, desain layoutnya harus bagus, ilustrasi yang menarik, dan punya produksi iklan yang efektif. Dan itu semua sebenarnya kita sudah bahas di dalam perkuliahan DKV. Jadi dari copywriting, layout, ilustrasi, fotografi, videografi, bahkan juga kalau soal iklan berarti kita masuk ke berbagai mata kuliah yang berhubungan dengan DKV. Lalu kemudian akhirnya beberapa perusahaan diarahkan untuk melakukan breakthrough dengan membuat iklan atau kampanye yang sepertinya resikonya besar agar memiliki keuntungan yang lebih besar lagi. Jadi tergantung tujuannya seperti apa. Lalu kemudian iklan-iklan yang dibuat akhirnya kadang bisa tidak dimengerti oleh banyak pihak gitu ya. Jadi gimana caranya membuat orang-orang tersebut punya tanda tanya besar ya terhadap si produknya tersebut atau si iklan tersebut. Ini kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Jadi resikonya harus besar. Resiko besar itu tidak hanya dari bagaimana mereka menampilkan iklannya juga, tapi juga bisa jadi dari talentnya, bisa jadi dari cara menyampaikannya, bisa jadi dari mereka membuat sesuatu itu harus pakai teknologi yang tinggi dan sebagainya. Jadi resiko besar dalam membuat AMC atau dalam membuat breakthrough dalam iklan dan kampanye itu bisa bermacam-macam. Ini mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini. Mereka menggunakan ilustrasi sebuah angsa yang kemudian dia memiliki sebuah otot gitu ya. Padahal kalau dalam kenyataannya angsa kan tidak mungkin punya otot seperti ini gitu. Dan itu ternyata adalah iklan dari sebuah produk pencuci piring ternyata. Jadi dibahasakan atau disemiotikkan bahwa ketika pencuci piring ini kena angsa atau mungkin angsa atau bebek atau apapun itu kan memiliki lemak yang tinggi gitu ya, dan akhirnya ketika makanan yang mengandung angsa dan mengandung bebek akhirnya bisa hilang fatnya gitu. Dan saat kita memikirkan tidak ada fat dalam tubuh itu kan berarti badannya bagus gitu ya. Jadi akhirnya dibuatlah seperti ini. Dan kalau orang tidak mengerti, tidak memahami ini sebenarnya akan menakutkan juga ya. Jadinya akhirnya produknya tidak akan dikenal, produknya tidak akan diketahui produknya ini buat apa sebenarnya, cuma ingat angsanya aja, jadinya seperti itu. Jadi benar-benar orang harus memahami dulu bagaimana si produk ini bekerja, bagaimana produk ini bisa dilihat sebagai apa gitu ya. Jadi mungkin memang tergantung juga dari pasarnya sih. Ketika itu pasarnya memang
orang-orang yang memahami gitu ya, memahami pemikiran seperti ini pasti akan langsung tahu gitu. Tapi ketika orangnya tidak tahu, ya berarti harus pakai cara yang mungkin akhirnya harus konvensional atau original seperti biasa gitu. Jadi tergantung pasarnya juga. Nah, iklan dia dianggap kreatif tentu saja ketika iklan tersebut mampu memberikan sesuatu yang segar, memberikan sesuatu yang unik atau divergen, namun memiliki ide yang sesuai atau relevan yang bisa digunakan sebagai pemecahan masalah sebuah brand. Jadi ketika sebuah iklan itu punya dua hal ini, yaitu sesuatu yang unik dan sesuatu yang relevan, ya mereka pasti akan lebih diingat oleh masyarakat. Sebenarnya saat ini sudah cukup banyak iklan-iklan yang seperti itu. Kalau teman-teman ingat ada iklan Head and Shoulder, dia punya iklan yang unik tapi sebenarnya juga relevan, sebenarnya relevan pada kenyataannya, dan mereka pun menggunakan aktor yang memang punya cara menyampaikan yang unik gitu, seperti Joe Taslim kan iklan Head and Shoulder kan Joe Taslim, dan itu saya rasa salah seorang aktor yang bisa mengiklankan mengiklankan suatu produk dengan baik gitu. Salah satunya adalah Head and Shoulder. Nah, divergen ini bisa dibagi dalam beberapa hal, yaitu iklannya harus asli atau langka atau mengejutkan, jadi nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin seperti ya itu tadi contohnya iklan Head and Shoulder, atau mungkin sebelumnya Rinso yang tidak ada yang mengatakan kalau justru berani kotor itu baik, Rinso berani melakukannya. Kemudian iklan itu harus fleksibel, ide dan perspektifnya berbeda. Lalu iklan itu harus luas, terelaborasi, detailnya nggak terduga, akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang unik, atau berkembang jadi sesuatu yang aneh, dan itu akhirnya mudah diingat jadinya. Kemudian iklannya harus berpadu, ide dan objek tidak berhubungan sama sekali, bisa jadi satu kesatuan yang relevan. Misalkan mungkin teman-teman ingat iklan Sprite, mungkin dari nungguin bus jadi ngomongin opa, jadi ngomongin soal film Korea atau drama Korea, jadi bisa berhubungan dua hal tersebut. Lalu iklan yang memiliki nilai artistik, memiliki visual yang menarik sehingga memberikan kesan pada calon konsumen. Jadi kalau misalkan visualnya menarik, pasti akan selalu diingat oleh orang-orang gitu. Visual yang menarik, kemudian talent yang memiliki visual yang menarik itu juga pasti akan diingat oleh orang-orang. Kemudian kalau relevan itu apa? Relevan ya pasti iklan pada konsumen. Iklan tersebut memiliki sesuatu yang dekat dengan calon konsumen, jadi relatable gitu ya, relate dengan konsumen, atau merek pada konsumen. Merek yang diiklankan itu memang sudah disukai oleh calon konsumen. Jadi dua-duanya memang harus punya keterikatan gitu ya. Jadi ketika si merek itu belum terkenal, ya berarti kita harus main di iklannya seperti apa, atau sponsornya seperti apa, sponsornya itu relatable nggak dengan pemecahan masalah dari konsumennya. Dan itu berarti kita harus memikirkan hal tersebut. Ya, ini adalah langkah-langkah dari proses kreatif. Proses kreatif itu saya tulis di situ ada proses kreatif 1, ada proses kreatif 2, karena ada beberapa teori-teori yang membahas tentang strategi proses kreatif ini. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Maksudnya adalah akan ada masalah dan kemudian kita akan memecahkan masalahnya. Setelah memecahkan masalahnya, kemudian kita verifikasi atau direvisi atau dievaluasi seperti itu. Jadi kalau menurut James Webb Young,
Proses kreatif itu dibagi jadi 5. Ada immersion, terjun ke dalam masalahnya langsung, jadi kita melakukan riset terlebih dahulu, kemudian digestion atau mencerna masalahnya, lalu kemudian diinkubasi, memasukkan masalah tersebut dalam alam bawah sadar kita. Jadi kita harus masuk ke dalamnya, memahami secara mendalam seperti itu, dan kemudian illumination, idenya muncul. Lalu kemudian kita bisa melakukan verification dan revision, jadi membuat sketsa kasar dari ide yang sudah didapatkan melalui riset-riset yang sudah dilakukan. Riset dilakukan dan kemudian melakukan pemikiran, lalu kemudian membuat menciptakan ide, dan kemudian di sketsa. Di sketsa itu bisa macam-macam. Mungkin kalau iklannya adalah sebuah iklan poster, sketsa dengan gambar, atau mungkin jika itu video, di sketsa menggunakan storyboard dan sebagainya. Berikutnya dari proses kreatif yang kedua, ini menggunakan teori dari Graham Wallace. Dia adalah penulis buku dari The Art of Thoughts. Dia bilang kalau proses kreatif itu bisa dibagi jadi 4 hal, yaitu preparation, mengumpulkan informasi melalui riset untuk mendapatkan masalah, lalu kemudian incubation, solusi dan ide muncul, lalu kemudian illumination, solusi dan ide muncul, baru setelah itu verification, jadi membentuk ide tersebut agar tepat menjadi pemecahan masalah. Jadi sebenarnya mirip antara yang pertama. Kalau yang pertama itu mungkin bedanya sih cuma di pengemasan risetnya tersebut. Jadi mungkin sebenarnya intinya sama. Jadi riset itu sangat penting. Jadi mungkin riset itu adalah part yang paling banyak gitu ya. Riset itu adalah part yang paling banyak, memahami latar belakangnya, kemudian mengetahui apa-apa saja yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dan kemudian memikirkan jika pemecahan masalahnya seperti ini apakah bisa, dan sebagainya. Baru setelah itu kita melakukan idenya, membentuk idenya jadi sesuatu, dan itu sama saja seperti kita membuat sketsa tersebut. Ya, ini adalah bentuk dari riset latar belakang yang itu tadi, immersion, incubation dan sebagainya tersebut. Riset latar belakang itu bisa kita terjemahkan seperti ini. Jadi kita riset itu sama seperti kita mengenal sebuah masalah gitu ya. Jadi kita harus tahu dari berbagai macam hal. Kita bisa baca-baca, kita bisa cari informasi di internet, kita bisa terjun langsung ke lapangan, kita tahu permasalahannya seperti apa, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan produknya, berhubungan dengan pesaingnya, dan kemudian siapa yang menggunakan dan sebagainya gitu. Jadi bisa banyak sekali ini. Kalau Anda baca di sini, intinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan si produknya, hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang masalah si produknya tersebut. Ya, ini teori ini didapatkan dari Sandra Moriarty. Dia adalah penulis buku dari periklanan. Lalu setelah kita riset produknya atau riset latar belakangnya, akhirnya kita menemukan sebuah masalah yang krusial gitu ya. Jadi kenapa kita harus mempromosikannya, atau bagaimana cara kita mempromosikannya, itu juga bisa masalah juga. Jadi cara mempromosikan, atau bagaimana mempromosikannya, atau apa yang harus dilakukan dan sebagainya, kita menemukan masalah. Baru setelah itu kita bisa melakukan wawancara secara mendalam pada berbagai macam narasumber yang berhubungan dengan produknya, atau kita bisa melakukan FGD atau
focus group discussion, dan akhirnya kita mendapatkan kualitatif research input. Jadi bisa banyak cara dalam kita melakukan riset tersebut. Cara berikutnya kita bisa melakukan etnografi. Etnografi itu adalah suatu studi atau riset tentang perilaku masyarakat atau konsumen yang dipelajari langsung dari habitatnya atau dari lingkungan aslinya, dan penelitian itu dilakukan pada kondisi alami tanpa perlakuan. Jadi peneliti harus mengerti bagaimana suatu kejadian diterima dan dimengerti oleh orang yang sudah diamati. Itu juga akhirnya mendapatkan kualitatif research input. Jadi etnografi ini benar-benar langsung masuk ke masyarakatnya. Kalau misalkan ini target marketnya adalah ibu-ibu di suburban gitu ya, ibu-ibu yang ada di pinggiran kota Surabaya contohnya, misalkan seperti itu. Jadi ya udah, berarti kita harus masuk ke sana, kita memahami bagaimana kehidupannya, bagaimana mereka melihat televisi, bagaimana mereka berjalan. Maksudnya berjalan tuh apa yang dia lihat sehari-hari, apakah mereka melihat baliho, apakah mereka mungkin melihat dinding yang penuh dengan poster, ataukah mereka melihat mungkin mendengar radio, atau mungkin macam-macam. Jadi apa yang dilihat itu kita bisa saja memasukkannya sebagai cara untuk memasukkan media kita ke dalam hal-hal yang mereka jalani setiap hari, seperti itu. Dan akhirnya solusi dan ide muncul, tentu saja. Lalu kita terakhir baru melakukan verification dan revision. Verifikasi dan revisi ini dilakukan kepada beberapa target audience, dilakukan untuk membuat evaluasi bentuk sketsa kasar dari perancangan iklan. Bentuknya juga bisa dapat bermacam-macam, itu tadi saya bilang, bisa berupa sketsa pensil gitu ya, atau mungkin berupa storyboard, atau mungkin storyboardnya berupa foto, atau mungkin berupa video langsung seperti itu, video simulasi dan sebagainya. Itu contohnya slogan, dummy, gambaran iklan untuk iklan dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh dari storyboard yang saya katakan tadi, dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah paham tentang storyboard tersebut. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita harus mengembangkan strategi kreatif tersebut. Nah, dari yang kita sudah dapat tadi itu kita mendapatkan yang namanya creative brief. Jadi elemen dasar dari strategi kreatif biasanya ini diflorkan oleh brand manager atau account planner. Jadi dalam agen periklanan itu pasti ada yang namanya account planner, dan ini yang mereka florkan ke art director, ke copywriter, dan teman-teman yang lain gitu. Dan jadi ya, account planner atau brand manager adalah orang atau tim yang merencanakan proses dalam membuat iklan untuk perusahaan. Intinya dia atau mereka adalah shift dari orang-orang kreatif di bawahnya. Isi creative briefing itu apa? Permasalahan dasarnya itu tadi, risetnya, kemudian tujuan iklan dan komunikasi, target audiensnya siapa, major selling idea atau kunci manfaat untuk komunikasi, pernyataan strategi kreatif, lalu kemudian menguatkan informasi dan kebutuhan. Jadi ini sebenarnya masih dasar sekali. Creative brief itu masih dasar. Jadi belum benar-benar dibuat jadi sebuah ide besar gitu ya, ide besar dan kemudian jadi sebuah iklan itu. Jadi masih telurnya mungkin ya. Jadi masih telurnya, jadi masih belum jadi apa-apa gitu. Gimana caranya membuat big idea-nya? Ya udah, berarti kita harus melakukan pendekatan. Ya, pendekatan yang bisa dilakukan adalah kita cari USP-nya, atau kita buat USP-nya, lalu kemudian kita buat image mereknya atau brandnya atau citra mereknya, lalu kemudian menemukan hal yang melekat dengan produknya, dan kita melakukan positioning. Ketika kita membuat USP
atau unique selling proposition. Setiap iklan itu harus membuat penawaran pada konsumen seperti mengatakan beli produk ini dan Anda akan dapat manfaatnya. Jadi apa sih yang unik dari produk ini? Lalu kemudian penawaran tersebut harus berbeda daripada kompetitornya. Penawaran tersebut harus dapat menarik banyak massa, gitu ya. Jadi benar-benar unik. Jadi apa yang membuat dia berbeda dari kompetitornya, apa yang membuat berbeda dari pesaingnya, itu yang menjadi penting. Lalu nomor 2 adalah membuat image merek atau brand image. Membuat image suatu brand bisa dengan berbagai macam pendekatan, salah satunya dengan simbol. Ini sebenarnya sudah Anda pelajari di dalam perkuliahan DKV, dari DKV 1 sampai mungkin saat ini Anda sudah di DKV 4 atau DKV 5 gitu ya. Jadi brand ini bisa macam-macam cara membuatnya, bisa dari logo, bisa dari icon, bisa dari citra, warnanya dan sebagainya. Dan mungkin Anda sudah memahami itu, dan salah satunya bisa melalui simbol. Mungkin Anda memahami atau pernah tahu Marlboro Country atau rokok Marlboro. Marlboro ini sangat-sangat identik dengan kuda, dengan koboi, dengan kejantanan seperti itu ya. Dan semua produk Marlboro itu menggunakan icon seperti ini. Lalu kemudian menemukan hal yang melekat pada produknya. Jadi karakteristik produk yang membuat seseorang konsumen membeli produk tersebut. Jadi kenapa ini disebut sebagai inherent drama. Jadi karena mereka dekat dengan konsumennya, atau karena mereka produk tersebut sangat relatable sama konsumennya, jadi akhirnya disebut sebagai inherent drama. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat, kalau misalkan tanggal muda real meat gitu ya, kalau setengah tanggal tua kita pakai yang isi 2, dan kalau tanggal tua ya kita pakai Indomie mie goreng aja gitu. Padahal kalau dalam kenyataannya mungkin kita makan Indomie mie goreng terus ya. Jadi intinya maksudnya adalah kita bisa melihat harga di sini. Mungkin ini memang hanya sekedar meme sih, dan tidak iklan yang sebenarnya gitu ya. Tapi maksudnya kita bisa membuat iklan yang memang relatable dengan konsumennya, jadi akhirnya bisa klop dengan konsumennya, dan konsumennya tetap akan ingat dengan iklan tersebut. Jika dia ingat dengan iklannya, dia ingat dengan produknya, dan dia akan membuat koneksi dengan produknya gitu ya. Maksudnya adalah ya dia akan membeli produknya, dia mungkin akan memberikan pendapat pada produknya, dia akan memberitahu pada orang lain tentang produknya dan sebagainya. Lalu positioning, jadi pemosisian. Penentuan posisi ini adalah salah satu strategi pemasaran yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen agar terbentuk citra merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya ke dalam pikiran konsumen. Jadi ya memposisikan produk tersebut gitu. Nah, strateginya bisa macam-macam, bisa dari atribut, kompetitor, kita memposisikan dari manfaatnya, kita memposisikan dari kompetitornya, kita memposisikan dari penggunaannya atau cara penggunaannya, lalu dari harga, kualitas, pengguna, kelas, simbol, dan dari repositioningnya atau memposisikan kembali. Itu Anda bisa lihat di pertemuan sebelumnya tentang positioning. Lalu kemudian kita akhirnya menemukan advertising message dari proses-proses yang sebelumnya. Advertising message itu apa sih? Ya, janji atau manfaat yang diberikan suatu produk gitu. Jadi kalau di dalam advertising message itu ada istilah live brand dan trade brand. Jadi kalau misal kita harus memikirkan apakah ini bisa dipikirin secara logis atau orang akan mikirnya secara kreatif gitu.
Contohnya ini adalah produk Daihatsu. Kalau Anda lihat di sini, pick up 5 times more woman dan Lamborghini. Jadi kalau bisa dibilang itu adalah lebih ke left brain. Jadi secara logis itu benar, tapi secara right brain ini sesuatu yang menarik, intuitif gitu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa masuk gitu advertising message yang ini. Jadi ketika nanti Anda buat sebuah iklan ya, Anda harus memikirkan dua hal tersebut. Apakah kita bisa berpikir secara logis, tapi kita juga berpikir secara intuitif, atau kita berpikir secara kreatif. Sama seperti inspired to go beyond the everyday routine gitu. Itu kayaknya sangat wah banget gitu. Dan itu sebenarnya sangat ya intuitif ya, cuma kesannya jadi tidak menarik mungkin gitu, karena ya udah cuma ada gambar gini, lalu kemudian ada gambar gunung, berarti kita bisa pergi ke gunung menggunakan Subaru gitu. Jadi mungkin hanya lebih ke situ. Jadi Anda harus pikirkan matang-matang bagaimana cara menulis copy yang baik, bagaimana cara menempatkan gambar yang baik, dan membuat produk tersebut bisa diingat oleh masyarakat. Lalu kemudian tema kampanye atau pesan iklan itu adalah salah satu penyampaian dibuat menggunakan slogan atau tagline. Jadi harus sesuai dengan riset yang dilakukan, beberapa di antaranya melalui positioning dan target audience. Nah, ini slogan, kalau Anda lihat di sini ini ada semacam lingkaran gitu ya, dan slogan itu harus bagaimana sih, slogan atau brand name atau tagline itu harus bagaimana sih. Ternyata cukup banyak ya, harus relate dengan everyday life situation, harus tidak perlu terlalu banyak tulisan, harus catchy, harus bisa relation builder, harus memorable, harus reflect the brand, jadi bisa banyak sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh slogan yang efektif. Mungkin Anda tahu Nike, Gillette, McDonald's, Apple, L'Oreal, California. Kalau mungkin di Indonesia ada Rinso, berani kotor itu baik gitu ya. Jadi ini benar-benar sampai sekarang pun masih diingat gitu oleh masyarakat dunia, tangan dunia ya. Just do it itu siapa yang tidak tahu, I'm loving it siapa yang tidak tahu. Kemudian impossible is nothing, Adidas. Kemudian have a break, have a KitKat. Kalau di Indonesia itu ada break, ada KitKat gitu. Dan ya ini adalah beberapa contoh yang dimasukkan ke dalam logonya. Dan akhirnya kita masuk ke advertising campaign atau kumpulan aktivitas komunikasi pemasaran yang terikat pada satu tema dan pesan yang muncul pada berbagai media pada jangka waktu tertentu. Dan itu setelah kita melakukan riset, kita menemukan ide, kita menemukan message dan sebagainya. Oke, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan trivia juga. Kita akan membahas tentang berikutnya adalah tentang strategi kreatif proses berikutnya. Jadi kita gimana cara membuatnya, kita framingnya seperti apa, atau memframe atau membuat iklannya pada akhirnya seperti apa saja bentuknya. Itu yang akan kita jelaskan di pertemuan ke-6. Baik teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, di pertemuan 6. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.